Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdillah. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Rasulillah Habibina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amin Allahumma amin. Ikhwani, akhwati dan para santri Pondok Pesantren Riyadhul Jannah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Dewan Asatidz dan jajaran pengurus Yayasan Pondok Pesantren Riyadhul Jannah, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah, Allah Ta'ala pertemukan kita di bulan yang mulia, bulan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bulan Rabiul Awal. Malam ini adalah malam tanggal 12 Rabiul Awal, yaitu malam detik-detik akan kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Malam yang ditunggu-tunggu oleh jagat raya alam semesta, baik di dunia sampai di alam akhirat, menunggu-nunggu kedatangannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana yang dikatakan oleh Habib Ali Habsyi, fahina qaruba awanu wad'i hadzal habib a'lanatis samawatu wal arduna wa man fihinna bitarhib. Semua alam ini ingin menyambut kedatangan Nabi Muhammad. Kenapa? Karena lewat Nabi Muhammad orang tahu akan kebenaran. Lewat Nabi Muhammad orang akan tahu mana yang hak dan mana yang batil. Lewat Nabi Muhammad kita tahu salat. Lewat Nabi Muhammad kita tahu apa itu puasa. Lewat Nabi Muhammad kita tahu bagaimana cara kita bakti kepada orang tua. Intinya adalah jalurnya surga, banyak jalurnya. Tapi tuntunan orang menuju surga tidak lain dan tidak bukan adalah lewat jalurnya Nabi Muhammad SAW. Karena itu ikhwani yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, maka malam ini adalah bukan sembarang malam. Malam ini adalah malam tanggal 12 Rabiul Awal. Diminta kalau bisa ikhwan besok pagi untuk berpuasa kalau bisa. Puasa sunnah. Mau digabung dengan puasa qadha juga boleh. Niatkan untuk puasa sunnah sebagai wujud syukur kepada Allah Ta'ala bahwa kita dijadikan oleh Allah Ta'ala umat Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Busyra lana ma'syaral islami inna lana minal inayati ruknan ghaira munhadimi lamma da'allahu da'ina li ta'atihi bi akramir rusli kunna akramal umami. Al-Habib Alawi bin Syahab itu ketika beliau dibacakan di hadapan Habib Alawi bin Syahab kalimat dari Simtud Durar yang berbunyi ta'allaqat iradatuhul azaliyatu bi khalqi hadzal habib abdul mahbub fantasharat atharu syarafihi fi awalimis syahadati wal ghuyub. Sampai pada kalimat ini Habib Alawi bin Syahab beliau mengatakan ha huna hadaral habib sallallahu alaihi wasallam. Sampai kalimat ini fantasharat atharu syarafihi fi awalimis syahadati wal ghuyub ha huna hadaral habib sallallahu alaihi wasallam. Mulai bentuk ini, fasal ini sampai kalimat wal ghuyub, hadir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itu ketika dibacakan sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tentunya kita harus mengingat bagaimana agungnya Nabi Muhammad, sucinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Habib Ali Habsyi beliau di dalam salah satu kalam yang mengatakan ma yusallil khawatir illal mudzakarah fi ahwalir rijal.
Tidak ada yang bisa menenteramkan batin seseorang terkecuali dengan menceritakan hal ehwalnya orang-orang yang saleh. Hal ehwalnya para walinya Allah, orang-orang yang dekat kepada Allah minal muqarrabin. Wa amma mudzakaratu ahli zamani fala. Sedangkan mengingat orang-orang akhir zaman tidak menenteramkan hati sama sekali. Yang menenteramkan hati itu adalah kalau kita menceritakan bagaimana Nabi Muhammad, bagaimana hal ehwal sahabat Nabi Muhammad, bagaimana jejak langkah mereka orang-orang dahulu yang ikut di dalam garisnya Nabi Muhammad. Kata Habib Ali, kuntu idza qabalanil waqtu bisyirarihi tawajjahtu ila hadrat syuyukhina. Kata Habib Ali, dulu ketika saya mendapatkan ada sesuatu yang kurang enak di dalam batin saya atau ada kekeruhan di hati saya, bergegas saya menuju ke hadapan guru-guru saya, syuyukhina. Fa idza gabartu tilka tal'ah al-mubarakah, begitu saya melihat wajah orang-orang yang diberkahi oleh Allah Ta'ala tersebut, zala anni ma ajiduhu, maka semua apa yang ada sama aku dari kekeruhan, dari sakit, dari kesumbekan, dari kesedihan, maka akan hilang dengan serta-merta akan hilang apa yang aku rasakan dengan melihat wajahnya orang-orang yang soleh, yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu Al-Habib Ali mengatakan, wal aulad istaw'aru tariqa ahlihim. Akhir zaman, anak-anak di akhir zaman ini sudah enggak mau melewati jalan orang-orang tuanya. Istaw'aru tariqa ahlihim, istaw'aru maknanya wa'r. Wa'r itu becek atau banyak lempungnya, banyak tanah liatnya. Sehingga anak-anak akhir zaman itu ingin melewati atau ingin berjalan di jalan orang-orang yang soleh, yang terdahulu, mereka enggan. Mereka enggak mau. Wa qalu hum illa jawazul igab. Mereka dulu itu melewati jalannya itu tentunya mereka melangkah kakinya mereka itu dengan igab, dengan azab, dengan payah, dengan susah. Wa idza sami'u siyara ahadin min ahlihim qalu anna lanal wusul ilaihi. Kalau mereka mendengar bagaimana sirah perjalanan orang-orang tua mereka, maka niscaya mereka mengatakan bahwa anna lana bil wusuli ilaihi, kiranya mungkin, apakah mungkin kami ini bisa sampai kepada jalannya mereka? Apakah mungkin kami ini bisa sampai kepada makomnya mereka? Kata anak-anak akhir zaman begitu. Warabbul ladzi a'tahu baqin, padahal Tuhannya yang memberikan kepadanya itu tetap kekal. Allah itu tetap ada. Allah itu tetap wujud. Kekal selama-lamanya. Wal karam alladzi nazalahu mawjud. Bahkan kemuliaan yang Allah Ta'ala turunkan kepada orang-orang saleh ada, dan Allah Ta'ala akan mengucurkan, selalu akan Allah Ta'ala melimpahkannya karunia tersebut. Sehingga dikatakan oleh para salafun salihin seperti itu. Kemudian kata beliau, wa ahlu tariq salikuna ma baina khamil wa syahir. Orang-orang yang jalan di jalannya Rasulullah, di jalannya orang-orang yang saleh, di jalan mereka tentara-tentara Allah Ta'ala itu dibagi dua. Ada kalanya jalannya mereka itu khamil, ada kalanya jalannya mereka itu syahid. Ada kalanya mereka itu tertutup, enggak banyak dikenal orang. Ada kalanya mereka itu tenar, populer. Namanya dikenang oleh semua manusia, bahkan disebut-sebut di buah bibir mereka. Namanya adalah nama yang harum. Jadi jalannya di jalan Allah Ta'ala itu antara dua. Antara khamil atau syahid. Antara orang yang dikenal oleh masyarakat, yang tidak dikenal oleh masyarakat, atau orang yang dikenal oleh kalangan penduduk bumi. Fa'ajibtu fi majalisi ahli zaman kullaha laghun. Tapi yang saya heran, orang-orang duduk di akhir zaman itu semuanya adalah bermain-main belaka. Main-main saja. Mereka itu kalau duduk, orang-orang akhir zaman kalau duduk dengan temannya, yang mereka bincang-bincangkan atau yang mereka cakapkan adalah hibah, menggunjing orang, wan namimah, mengadu domba orang, wal i'tirad 'ala Allah, bawa orang untuk jauh dari Allah, wal inqita' 'anillah, untuk putus jalannya dari Allah,
Sehingga mereka pun bangun dari majlis, kata Habib Ali, wa yaqumuna minal majlis wa la yastaghfirunallaha minha. Mereka bangun dari majlis, mereka tidak beristighfar kepada Allah. Bukan seperti halnya anak-anak kalau bangun dari majlis kan subhanakallahumma wa tahiyyatuhum subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa atubu ilaik astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Nah, mereka enggak begitu, duduk ngerasani orang, ghibah, ya, merusak kehormatan orang lain, menciderai kehormatan orang lain. Walihadza ma rabihu. Karena itu mereka kemudian enggak dapat keuntungan apa-apa. Wala keuntungan dunia mereka dapatkan, wala keuntungan akhirat mereka dapatkan, wala keuntungan bisa mimpi Nabi Muhammad, enggak mungkin itu terjadi. Wa adzunnu anna abna az-zaman yahsabuna anna at-tariqa insaddat. Asumsinya anak-anak akhir zaman itu, mereka menyangka jalan menuju ke arah situ itu sudah tertutup. Apa mungkin Ustaz, kami ini bisa mimpi Rasulullah? Enggak mungkin kiranya. Apa mungkin Ustaz, orang-orang seperti kita ini kemudian bisa lihat Rasulullah? Kiranya mungkin jauh dari kemungkinan itu. Padahal tidak begitu. Wadha bab ma yang galid. Kata Habib Ali, padahal pintu Allah Ta'ala enggak pernah tertutup. Wadha bab ma yang galid. Ya, kullu bab maglud, wadha bab ghair maglud. Semua pintu tertutup, tapi hanya satu pintu yang tidak tertutup, pintunya Rasulullah. Wadha ata ma yanfad. Ya, pemberian Allah Ta'ala enggak pernah habis. Wa khazainuh ma tantahi. Dan harta simpanan Allah enggak pernah habis, enggak pernah selesai, enggak pernah sirna. Idza kana arzaqut taliyin al-hissiyah akthar mimma la takunul arzaqul ma'nawiyah kadzalik. Kalau saja rezeki secara hissi itu Allah limpahkan, lima la takunul arzaqul ma'nawiyah kadzalik. Kalau yang kalian minta itu rezeki hissi, makanan, uang, buah, keberkahan, apa itu namanya? Kesehatan, itu yang kalian minta. Kenapa kalian tidak minta rezeki maknawi? Rezeki untuk dekat sama Allah. Rezeki untuk dekat sama Nabi Muhammad. Wal mushtaka ilallah wa inna maraddana ilallah. Habib Ali mengatakan seperti itu. La ta'ishul arwah illa bidzikril waqti sabiq. Tidak mungkin ruh ini bisa nyaman, hidupnya enak, hidupnya kecuali dengan mengingat orang-orang dulu. Mengingat waktu-waktu lampau. Wal aishil madhi. Dan kehidupan-kehidupan ketika kita masih hidup bersama dengan orang-orang soleh. Bersama dengan para masyayikh. Bersama dengan orang-orang walinya Allah Ta'ala. Aishus safa wal wafa ma fihim gattudid. Di mana kehidupan mereka adalah safa, kehidupan yang jernih. Wafa, penuh dengan janji setia. Sumpah setia. Mereka menepati tepat apa yang diinginkan oleh Allah Ta'ala. Rijalun sadagu ma'ahadullaha alaih. Mereka adalah orang-orang yang ikatan janjinya kepada Allah Ta'ala gak lepas. Alladhi adraknah ma'aziyan fi awalil wagad. Yang dulu kami pernah bertemu dengan orang-orang dulu. Fakaifa bisa bigina ila zamanih. Sallallahu alaihi wasallam. Kalau saja kata Habib Ali, saya bertemu dengan orang-orang soleh di zaman saya masih kecil. Nikmat rasanya. Bertemu dengan Al-Habib Abu Bakar Attas. Bertemu dengan Al-Habib Muhsin bin Alawi. Bertemu dengan Al-Habib Syekh bin Umar. Bertemu dengan Habib Abdurrahman bin Ali. Bertemu dengan Habib Muhammad bin Ali. Bertemu dengan Habib Muhammad bin Hussein. Bertemu dengan Syekh Abdullah bin Zain Basalamah. Bertemu dengan orang-orang soleh, kata Habib Ali. Kita adrakna ma'azziyan fi awalil waqt. Saya pernah bertemu dengan orang-orang baik di awal waktu. Kalau saja ketemu sama orang-orang baik di awal waktu itu saja menenteramkan hati. Bagaimana kiranya para sahabat bertemu dengan Nabi Muhammad? Fakaifa bisa bigina ila zamanih. Bagaimana coba Anda bisa bayangkan kalau kita bertemu dengan orang baik saja senang. Nah, sahabat itu bukan ketemu sama sembarangan orang, bertemu dengan al-wajhah at-tal'ah al-muhammadiyah. Wajah at-tal'ah al-muhammadiyah, wajah seorang hamba Allah Ta'ala yang suci, yaitu Sayyidina Muhammad. Bal mimman lagainahu minal habaib alladzina yamla'una sudur mithl Habib Muhsin bin Alawi. Saya pernah bertemu dengan orang-orang yang memenuhi batin saya. Memenuhi hati saya dengan iman, kuat, yakin kepada Allah Ta'ala. Mithil wajahnya Habib Muhsin bin Alawi Segaf.
Yang kalau kita baca setiap malam 21 di Masjid Segaf itu, khutbahnya Habib Muhsin bin Alawi ini. Ada gurunya Habib Ali Habsyi. Habib Muhsin bin Alawi As-Segaf. Wal Habib Syekh bin Umar. Habib Syekh bin Umar. Ini juga guru Al-Habib Ali Habsyi. Wal Habib Abdurrahman bin Ali As-Segaf. Datuknya Habib Abdul Qadir bin Ahmad. Habib Abdul Qadir bin Ahmad bin Abdurrahman bin Ali As-Segaf. Wal Habib Muhammad bin Ali As-Segaf. Habib Muhammad bin Ali As-Segaf ini kata Al-Habib Abu Bakar Attas, saya agak imamul alawiyin yaumul qiyamah. Dia akan kelak akan menjadi imamnya para alawiyin nanti di hari kiamat. Adalah Habib Muhammad bin Ali As-Segaf. Begitu kata Al-Habib Ali Habsyi. Ya, sampai seperti itu kata beliau. Mereka inhu fi ilmin mala'us sudur. Oh, mereka adalah dari segi ilmu enggak ada yang ngalahkan. Wa inhu fil a'mal mala'as sudur. Dari segi amal, enggak ada tanding, enggak ada banding. Wa inhu fil akhlak, mala'us sudur. Dalam hal akhlak, nomor 1. Kecap itu selalu nomor 1, enggak ada kecap nomor 2. Mala'us sudur. Dalam segi ilmu, top. Dalam segi amal, hebat. Dalam segi akhlak, nomor 1. Bal fi kulli syai'. Bahkan dalam segala hal. Dalam pemberian, dalam sedekah, enggak kira-kira mereka. Wa kata min ahlil asbab mimman lagainahum fi hadhil baldah. Bahkan mereka orang-orang yang bekerja di pasar, yang saya pernah bertemu orang-orang itu kata Habib Ali. Min jumlatihim Syekh Abdullah bin Zain Basalamah. Di antaranya adalah Syekh Abdullah bin Zain Basalamah. Ya, kalau saya ketemu sama zaman kiai-kiai saya dulu itu, ya Kiai Ali Maksum Kerapia. Saya pernah bertemu dengan Mbah Hasan Askari, Mbah Mangli. Saya ketemu sama mereka. Adalah orang-orang min jumlatihim haula salihin, rijalullah. Ma nadkhul masjid hambal tilkal ayyam illa wa najiduhu muttaki'an bisariyah. Yatlu kitabullah min ba'di nisfil lail ilal fajr. Ada Syekh Abdullah bin Zain Basalamah duduk di Masjid Hambal. Masjid Hambal itu masjid di dekat pasar di kota Siwun. Ada satu masjid namanya Masjid Hambal. Makanya Habib Ali Habsyi itu Ali Habsyi Syafi'i Hambali. Syafi'i Hambali. Jadi Syafi'i al-madhab Hambali karena dia sering mulazim di Masjid Hambal 30 sana. Berapa tahun? 30 tahun. Di Masjid Hambal yudarris ilmi saraf wan nahwu wa ilmi al-faraid. Habib Ali Habsyi. Jadi kalau ada orang baca kitab Ihya Ulumuddin di temboknya Masjid Hambal, temboknya ikut nyalahkan. Saking alimnya ilmu nahwu, pinternya ilmu nahwu. Hakadha manadkhul Masjid Hambal tilkal ayyam. Kami tidak masuk Masjid Hambal itu waktu illa wa najiduhu muttaki'an bisariyah. Kecuali saya dapati Syekh Abdullah bin Zain Basalamah sudah duduk di tiang Masjid Hambal. Yatlu kitabullah, mengaji Quran, hifdhan. 30 juz. Min ba'din nisfil lail, dari mulai tengah malam ilal fajr. Ila ja'al waktul fajr. Sampai datang waktu subuh. Gak berhenti, yatlu kitabullah. Baca Al-Quran, baca Quran, baca Quran. Wa fi sidqihi wa iqbalihi ma'a ahli sidqi ma'allah. Bahkan di dalam kejujurannya, kesungguhannya dia di jalan Allah Ta'ala. Wa qad athna alaihi al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir. Bahkan Imam Al-Qutub Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir memuji Syekh Abdullah bin Zain Basalamah. Dipuji oleh Habib Abdullah. Jadi kiai-kiai kita dulu pun juga dipuji sama Habib Alwi, Habib Bakar Gersik, Habib Muhammad bin Husain Neon. Ya. Kemudian Al-Habib Muhsin bin Abdullah Segaf ini, Habib Muhsin bin Abdullah Segaf ini sering muji Kiai Hasan Minhaj. Katanya Habib Muhsin bin Abdullah Segaf, Habib Muhsin bin Abdullah Segaf ini belum mengatakan bahwa mahat mithil Kiai Hasan Minhaj fil ilm, fil amal, fil akhlaq, fil adab, fil nur, wal wilayah, wat tawadhu. Gak ada seperti beliau. Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir memuji. Bahkan dibikin bait syair dalam pujiannya kepada Syekh Abdullah bin Zain Basalamah. Bahkan juga dipuji oleh Al-Habib Abdullah bin Umar bin Yahya, Mufti Tarim, keponakan Habib Abdullah bin Husain bin Tahir. Adalah Habib Abdullah bin Umar bin Yahya. Adalah Habib Abdullah bin Umar bin Yahya ini waktu dia jadi kemanten, dikasih hadiah kitab oleh
pamannya, aminya ini, khalnya. Bukan aminya, khalnya. Habib Abdullah bin Husain bin Tahir dikasih hadiah kitab baru. Kitab itu kalau tidak salah adalah kitab Al-Kibritul Ahmar. Kalam Al-Habib Abdullah bin Abu Bakar Al-Idrus Al-Akbar. Kitab agak ghalid begitu. Dihadiahkan kepada Al-Habib Abdullah bin Umar bin Yahya. Atau mungkin kitab yang lain, saya kurang tahu. Hingga ketika Habib Abdullah bin Umar bin Yahya menggandeng istrinya untuk masuk kamar ke mantennya, di pojok pintu rumah, di pojok pintu kamarnya itu terpampang sebuah kitab yang belum pernah dia tahu. Dibukalah kitab itu, dibaca sama Habib Abdullah bin Umar bin Yahya di depan pintu kamarnya. Tasaffah. Ya, kemudian buka lembar per lembar. Lalu kemudian dia gandeng istrinya, masuk ke kamarnya, dulu belum ada lampu begini. Lalu dia nyalakan api lampu minyak. Di kamar itu dia nyalakan lampu minyak. Kata istrinya, untuk apa Habib kau nyalakan lampu minyak ini? Untuk malam ini saya sama kamu berdua. Manten anyar ini. Manten baru. Gak ada yang tahu, siapa yang tahu. Ketika dia nyalakan lampu minyaknya, dia izin sama istrinya. Dia izin sama istrinya. Ya, istrinya masih pakai kembang, baunya masih wangi. Dia izin sama istrinya. Boleh enggak malam ini saya bersama dengan kitab yang baru saya terima dari paman saya, Habib Abdullah bin Husain bin Tahir. Kata istrinya, silahkan, enggak apa-apa. InsyaAllah kita tunda ya. Rencana malam kita bersama berdua kita tunda besok malam saja. Enggak apa-apa Habib. Karena malam ini gelap dan ini malam. Enggak ada lampu. Hanya cuman lampu minyak begini saja. Bagaimana kalau kiranya lampu minyak ini kau taruh di bawah kakiku, kau pegang begitu sampai subuh. Saya mau baca kitab saya. Boleh enggak? Boleh, enggak apa-apa. Dipegang. Sama istrinya dipegang. Habib Abdullah bin Umar bin Yahya pun kemudian dia baca kitab Tasaffah. Sofhah. Satu halaman demi halaman dia baca sampai kitab yang dia pegang tersebut habis, selesai. Istrinya pun kemudian, selesai Habib Abdullah, selesai. Ada jilidnya enggak? Enggak ada. Ya ini tuh jilidnya, cuma satu ini saja. Ya kalau gitu sekarang kita istirahat. Ditaruh lampunya, ditutup bukunya, istirahat. Belum sampai istirahat, dia letakkan bantalnya, sudah adzan subuh. Itu istri dulu. Ya, kalau istri zaman sekarang dibakar sarungnya suaminya. Adalah Habib Abdullah bin Husain bin Tahir. Asasirul aba yabqa fil abna. Mudah-mudahan rahasia yang di Allah Ta'ala terimakan kepada orang-orang tuanya akan selalu mengalir kepada anak-anaknya. Allah la yanzi'us sir min mahallih. Dan Allah Ta'ala tidak mencabut rahasia orang tuanya dari tempat anaknya. Allah yabsutun nur fil qulub. Amin ya rabbal alamin. Lalu dikatakan terakhir oleh Habib Ali Habsyi, dia mengatakan bahwa hadza kan Al-Habib Abdurrahman, Habib Umar bin Abdurrahman bin Syihab. Itu ada satu orang soleh bernama Al-Habib Umar bin Abdurrahman bin Syihab. Ijtihadnya di dalam dia amal kabir jiddan. Dalam amal perbuatan soleh, ijtihadnya kayak sahabat, kayak tabi'in, kayak orang-orang lama. Kata Habib Ali, wa kuntu idza ataitu Tarim abitu indahu fayathuru akhiral lail. Kalau saya datang ke Tarim, kata Habib Ali, saya nginep di rumahnya Al-Habib Umar bin Abdurrahman bin Syihab. Setiap hari kalau saya buka mata saya lihat Al-Habib Umar ini bangun malam. Yaqra' huwa wa walidatuhu, dia baca bersama dengan ibunya 11 juzuk minal Quran. Malam itu dia baca 11 juz Quran. Hafdzan. Ibunya baca 5 juz, Habib Umar baca 6 juz. Tsumma akhruju ana wa ayyah ila Masjid Baharun. Lalu kemudian saya bersama dengan Al-Habib Umar, kata Habib Ali, keluar dari rumahnya menuju Masjid Baharun. Di Tarim sana. Wa narka' al-witir 11 raka'ah. Lalu kita melakukan sholat witir 11 rakaat.
Wa naqra fi kulli maratin min surat Yasin. Setiap satu rakaatnya baca surat Yasin. Tsumma naqra 11 juzuk minal Qur'an. Lalu rakaat kedua baru baca ala kulli hal 11 rakaat itu dia baca 11 juzuk minal Qur'an. 11 juz Quran qabla al-fajr sampai datang waktu fajar. Sebelum datang waktu fajar sudah selesai. Sembahyang witir 11 rakaat dengan 11 juz Quran dan surat Yasin. Wa kana zahidan fid dunya. Ini orang zuhud sama dunia. Punya dunia tapi dia tinggalkan itu dunia. Wa halaf. Bahkan dia bersumpah kepada Allah mengatakan wallahi demi Allah annad dunya ahwanu alayya min hadih. Dikatakan demi Allah dunia itu buat aku lebih ringan kiranya daripada saya harus meninggalkan aktivitas saya ibadah sama Allah tiap malam kayak begini. Kalau saya dengan sakit tinggalkan aktivitas saya seperti ini berat buat saya. Lebih baik saya hilang dunia nggak apa-apa daripada saya hilang aktivitas saya ini. Sampai Al-Habib Abu Bakar Attas, gurunya Habib Ali Habsyi, madahahu indana. Memuji ini Habib Umar ini. Dipuji sama Habib Bakar Attas. Wa qala Ali bin Idrus bin Syahab kulluh akhirah. Bukan Habib Umar ya, Habib Ali bin Idrus bin Syahab. Dia mengatakan hadzal Habib Ali bin Idrus bin Syahab kulluha akhirah. Semua aktivitasnya, semua zatnya adalah untuk akhirat. Min garnih ila gadamih. Dari mulai ujung rambutnya sampai ujung kakinya. Ma fihi man gad syaukah minad dunya. Enggak pernah ada terbetik sedikit pun pikirannya untuk dunia. Padahal rijal, kerja. Tapi kerjanya adalah untuk syurut insaniyah. Hanya syarat kemanusiaan saja. Syurut duniawiyah. Supaya enggak disangka orang dia mencuri. Supaya tidak disangka orang dia menipu. Dia kerja. Tapi kerjanya bukan untuk dunia, untuk akhirah. Kulluh akhirah. Min qarnih ila gadamih. Ma fihi manggati syaukah minad dunya qat. Hakada orang-orang pada zaman dahulu seperti itu. Terakhir dikatakan oleh Al-Habib Ali Habsyi, rahimallahu al-walid Al-Habib Muhammad bin Husain. Allah merahmati ayahku Habib Muhammad bin Husain. Kana ta'tihi humma syadidah. Ayahku ini pernah terjangkit menderita penyakit demam yang sangat menggigil badannya. Hatta akhadat fihi 20 sana. Demamnya itu bukan 20 hari, ikhwan. 20 tahun. Demam, menggigil 20 tahun. Menggigil 20 tahun, demam panasnya 20 tahun. Fa idza ibtada'at bihil humma, kalau datang waktu humma, yaitu datang waktu maghrib, datang hummanya, datang demamnya, datang demam panasnya. Waktu maghrib menjelang maghrib, datang panas, menggigil badannya. Da'ana, dia panggil kami, kata Habib Ali. Wajalasna, akhirnya kami pun duduk, nukabbis rijlaih. Lalu kami pijit-pijit kakinya. Dipijitin kakinya abahnya Habib Ali oleh Habib Ali dan saudara-saudara Habib Ali yang lain. Fayaqulu lana, lalu dia berkata kepada kami, udhkuru lana Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir. Ceritakan kepada aku ceritanya Habib Abdullah bin Husain bin Tahir. Fa inni uhisul humma tadhhab bi dzikrih. Karena saya kalau disebutkan nama Habib Abdullah bin Husain bin Tahir, disebut nama guru saya saja itu, maka apa yang saya derita dari penyakit demam saya, penyakit yang saya rasakan ini hilang serta-merta dengan menyebut nama guru saya Habib Abdullah bin Husain bin Tahir. Hakadha fanadhkuru lahu ayyamuhu ma'al Habib Abdullah fatazul bihil humma. Wa hakadha kata Habib Ali Habsyi, begitu pula kami kalau menyebut nama Habib Abu Bakar Attas, maka semua apa yang ada sama kami pun menjadi hilang begitu saja. Apa yang kami rasakan dari sakit kami yang kami rasakan wa hakadha. Ya ikhwan yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Begitulah kalau orang-orang soleh disebut saja namanya, bisa menghilangkan segala apa yang dia derita, baik secara zahir ataupun secara batin. Apalagi Sayyidina Muhammad. Apalagi Sayyidina Muhammad. Apalagi itu Rasulullah. Maka perbanyak lisan kita untuk baca Sayyidina Muhammad, sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan menyebut nama beliau insyaallah. Karir dzikra wasfi Muhammadin kaima tuziha anil qulubi arrana. Banyak-banyak menyebut nama Nabi Muhammad,
maka karat yang ada di dalam hati ini pun akan disirnakan, akan dihapus, akan dihilangkan, akan dicuci oleh Allah Ta'ala dengan jernih, bersih, suci, keluar dari bulan Rabiul Awal insyaallah menjadi kekasihnya Allah Ta'ala insyaallah. Amin, Allahumma amin. Ya Rabbal Alamin, mudah-mudahan Allah Ta'ala panjangkan usia kita semuanya dalam keadaan sehat wal afiat, dan para santri, ikhwan dan akhwat Allah Ta'ala limpahkan keberkahan hidupnya insyaallah. Dijadikan ulama, atqiya, sulaha, nujaba, fuqaha, ya Rabbal Alamin. Dijadikan anak-anak yang bakti kepada guru-gurunya, bakti kepada kedua orang tuanya. Dimanfaatkan, bermanfaat insyaallah ilmunya untuk umat Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tidaklah kita keluar dari bulan Rabiul Awal terkecuali Allah izinkan kita melihat wajah Nabi Muhammad. Wa huwa radin anna fi khairin wa lutfin wa afiyah. Wa sallallahu ala sayyidina